Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, namaku Anida Farisabina Iljana, biasa panggil Nida, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 UPN Veteran Jakarta. Di sini aku bakal ngebahas tentang fenomena penyalahgunaan role player dalam kalangan remaja. Role player ini zaman sekarang itu lagi suka tren ya, entah di TikTok ataupun di Instagram ataupun di platform media sosial lainnya. Nah, aku sempat lihat di TikTok ada orang tua yang nyeret-nyeret anaknya karena ketahuan main role player. Serem banget gak sih? This is the dimension of imagination. It is an area which we call the twilight. Sebenarnya kalian tahu nggak sih role player itu apaan? Nah, role player ini biasanya disingkat RP. Artinya itu bermain peran, membawa peran. Pokoknya dia tuh mainin suatu peran dari idola atau karakter yang kita suka. Nah, entah misalnya nih, aku mau meranin jadi si A. Berarti aku seolah-olah jadi A, tapi aku nggak boleh ngebongkar identitas asli aku ini siapa. Ketika sedang menjalani perannya, role player menjalani kehidupan seperti yang ada di dalam dunia nyata. Entah itu mereka memasak, mereka berpacaran, mereka berkeluarga, mereka bekerja, mereka bersekolah, ataupun mereka bermain. Sehingga mereka dituntut untuk online setiap saat, setiap waktu agar lingkungan pertemanannya tetap terjaga. Banyak banget alasan kenapa orang tuh memutuskan buat terjun ke dalam dunia role player. Yang pertama itu mereka ngerasa kesepian. Nah, karena mereka ngerasa kesepian, mereka akhirnya berselancar ke dunia maya. Mereka dalam dunia maya, dalam wadah role player itu sendiri, mereka menemukan teman dalam berbagai daerah, berbagai orang, berbagai kepribadian, dan mereka nggak tahu diri kita aslinya itu siapa karena kita sedang bermain peran. Mereka nggak tahu diri kita yang di dunia nyata ini posisinya seperti apa, orangnya kayak gimana. Mereka tuh nggak tahu, mereka cuma tahu identitas kita yang ada dalam permainan role player tersebut. Hubungan pertemanan itu semakin dekat, mereka akhirnya memutuskan untuk namanya kalau nggak salah RPRL, jadi role player real life. Nah, itu tuh mereka bertukar informasi dunia nyatanya seperti nama aslinya siapa, tinggalnya di mana, nomor teleponnya siapa. Mereka udah mulai saling percaya sehingga mempercayakan identitas asli kepada teman yang mereka baru temuin dalam dunia role player tersebut. Perasaan bebas yang para pengguna role player alami yang mereka rasakan itu membuat mereka akhirnya betah untuk online terus-terusan dalam media sosial untuk reach out teman-teman online yang mereka temui dalam role player. Mereka memutuskan untuk menomorsatukan kegiatan role player dibandingkan kehidupan pribadi mereka. Remaja zaman sekarang kan suka banget yang namanya self diagnose ya. Nah, karena mereka ngerasa kayak aduh ya Allah, aku lagi depresi banget kali ya, aduh aku kesepian banget nih, gak ada yang mau temenin aku. Mulai muncul perasaan-perasaan seperti itu yang akhirnya membuat mereka membatasi ruang gerak sosial mereka di kehidupan nyata. Mereka terjun ke dunia maya, mereka menemukan teman-teman yang lebih seru, yang lebih mengerti mereka dalam dunia maya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk online dan berlama-lama dalam menatap gadget dibandingkan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam kehidupan nyata. Kadang mereka lalai dalam mengerjakan PR contohnya. Mereka mengedepankan bermain handphone. Dimanapun manusia itu makhluk sosial, kalau misalnya dalam kehidupan nyata mereka tidak mempunyai teman, dan ketika mereka terjun ke dalam dunia maya akhirnya mereka menemukan teman, mereka akhirnya memutuskan untuk berinteraksi di sana sehingga kehidupan nyatanya menjadi lalai. Roleplay jika dimainkan oleh anak-anak ataupun remaja dikhawatirkan memunculkan adanya gangguan kepribadian. Dikhawatirkan pula sebagai wadah pelecehan seksual ataupun kekerasan verbal kepada anak-anak atau remaja. Tanpa pengawasan dari orang tua, anak-anak ataupun remaja menjadi sulit untuk membedakan mana sih sebenarnya dunia yang nyata dan apa segala sesuatu yang fana. Nah, kondisi ini akan mengarah kepada kondisi gangguan psikotik, di mana seorang anak sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang fana, karena dia sudah meyakini bahwa dia sudah memiliki atau sudah menjadi kepribadian yang sedang dia mainkan. Dia lebih nyaman menjadi tokoh yang dia mainkan dibandingkan menjadi dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya ada pengguna role player di sekitar kita, entah itu orang terdekat kita atau siapapun itu, jangan langsung dihakimin atau langsung dimarahin. Nah, kita tuh harus ajak dulu komunikasi. Kalaupun sekiranya akhirnya ada tanda-tanda kalau itu waspada atau membahayakan, baru kita boleh tegur, kita peringatin dianya, tapi dengan bahasa yang sopan dan santun. Jangan dengan
marah-marah, jangan dengan main hakim sendiri, dan jangan mempermalukan mereka. Karena dipermalukan di depan umum itu sangat tidak enak. Kecanduan bermain virtual dalam konteks anak-anak ataupun remaja ini emang sangat membahayakan sih. Adanya pelecehan seksual atau kekerasan verbal yang bisa saja dialami kapanpun dimanapun itu bakal lebih meningkat di virtual ini. Sekarang aku mau ngajak kalian buat lebih bijak lagi buat pakai media sosial dalam mengolah informasi-informasi yang ada dan dalam bermain peran. Karena kita ini gimana pun manusia yang hidupnya di dunia nyata, bukan dunia maya. Kita hidup di dunia maya, tapi kita harus ingat juga bahwa kita adalah seorang anak dari orang tua, kita adalah seorang teman dari teman kita, dan kita adalah seorang murid dari guru kita. Satu lagi, aku mau mengingatin kalian, sepenting itu pengawasan dari orang tua. Jangan ragu kalau misalnya kita harus bercerita sesuatu kepada orang tua kita. Jangan ragu, karena orang tua kita itu gimana pun adalah dua orang yang sangat amat sayang kepada diri kita sendiri. Kalau misalnya emang kita kurang percaya istilahnya sama orang tua kita bisa buat mengajak ngobrol orang-orang di luar orang tua kita. Contohnya adalah sahabat kita, atau kakek nenek kita mungkin, atau bahkan guru kita. Sekali lagi, mari kita bijak dalam menggunakan media sosial agar kita terhindar dari hal-hal yang buruk dan kita lebih dapat mengontrol diri sendiri menuju ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.